Apa nih yang membuat Dendi mungkin tertarik dengan agama Islam? Eh, Jujur, awalnya saya nggak ada tertarik sama sekali dengan Islam. Bahkan setelah mendengarnya, saya lebih memilih untuk mengabaikannya. Yang membuat saya akhirnya mengenal Islam itu sendiri karena lingkungan sekitar. Yang dimana lingkungan sekitar saya itu bertolak belakang dengan apa yang saya pikirkan. Salah satunya di tahun 2022 sampai 2023 itu saya punya teman satu asrama yang beragama Muslim yang dimana akhlaknya dan sifatnya itu sangat baik gitu. Dan saya melihat Islam pertama kali dan mengenal Islam pertama kali dikenalkan oleh beliau. Untuk momen akhirnya ingin mengenal Islam jauh lebih dalam lagi, itu di titik di mana saya memperdalam agama saya sendiri. Di saat saya mempelajari agama saya sendiri dan juga agama-agama lainnya, saya merasa banyak kontradiksi dan rasanya agak bertentangan dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh umat manusia. Sehingga akhirnya saya berusaha untuk mencari apakah agama Islam itu benar, sehingga saya melakukan sedikit riset dan juga melakukan ibadah-ibadah yang umat Islam lakukan. Salah satunya berpuasa, di mana titik saya mengenal Islam sangat dalam itu waktu saya mencoba puasa 1 bulan penuh di tahun 2023, di mana itu saya berpuasa 1 bulan penuh dan juga belajar untuk sholat dan mencoba untuk membuka Al-Quran. Sehingga saat saya membuka Al-Quran, di situ saya melihat banyak sekali kebenaran-kebenaran yang tidak terungkap oleh media-media dimanapun. Dan bertolak belakang dengan apa yang media-media sampaikan itu. Sehingga saya merasa saya baru mengenal Islam apabila setelah saya mencoba mencari tahu daripada berdasarkan asumsi-asumsi yang disebarkan oleh media-media. Jadi sebelumnya agama apa nih? Sebelumnya saya agama Buddha. Udah. Kemudian sempat berpindah lagi ya? Waktu saya beragama Buddha di tahun 2005, itu saya dimasukkan ke sekolah yang dimana sekolah itu mengajarkan agama Kristen. Sehingga saya belajar agama Kristen dari tahun 2005 sampai tahun 2012. Setelah saya belajar agama Kristen selama tahun 2012, saya mulai agak kritis dan tidak masuk dengan konsep Trinitas dan sejenisnya. Sehingga saya kembali lagi ke agama Buddha, yang dimana agama Buddha menjadi agama yang saya tekuni dan saya pelajari sangat dalam pada waktu itu, tapi masih juga kurang puas. Ada sesuatu yang merasa saya kurang puas di dalamnya, sehingga agama Buddha saya jalani dengan KTP saja gitu. Berbeda dengan setelah saya mengenal Islam. Setelah saya mengenal Islam, saya baru kembali mempelajari agama saya lebih dalam dan ternyata banyak kontradiksi dan kekurangan, dan saya bandingkan dengan agama Islam, yang dimana agama Islam tidak ada kontradiksi di dalamnya dan juga membahas segala aspek kehidupan dan lengkap sekali di dalamnya. Untuk di agama Kristen selama kurang lebih dari tahun 2005 sampai 2012 saya belajar, saya merasa di sana terdapat banyak kontradiksi, terutama di bagian ketuhanan. Dari situ sudah saya merasa agama ini terlalu banyak hal yang tidak dapat diungkapkan gitu. Dan terlalu banyak hal-hal yang dibuat tidak sesuai dengan kitab sebenarnya. Maka dari itu, untuk aspek-aspek ketuhanan saja mereka terlalu banyak kontradiksi, apalagi aspek-aspek sederhana yang dijalani kehidupan sehari-hari. Tentu lebih banyak kontradiksinya. Maka dari itu,
saya memutuskan untuk keluar dari agama Kristen dan kembali lagi ke agama Buddha pada waktu itu. Di agama Buddha sendiri, saya mempelajari cukup dalam, salah satunya di konsep ketuhanan, yang dimana konsep ketuhanan di agama Buddha itu sendiri tidak banyak diketahui oleh oleh kebanyakan umat Buddha. Salah satunya di kitab Tripitaka di Udana 8 ayat 3 kalau nggak salah, di situ menjelaskan konsep ketuhanan agama Buddha, yang dimana agama Buddha itu menjelaskan konsep ketuhanan, yang dimana Tuhan dalam agama Buddha itu tidak bisa tidak menjelma, tidak dapat dilahirkan, dan maha mutlak. Begitu, kurang lebih begitu kedengarannya. Dan juga agama Buddha ini dibawakan oleh Siddhartha Gautama, yang dimana Siddhartha Gautama ini mengajarkan kebaikan dan juga mengajarkan konsep-konsep nilai-nilai kebaikan dalam agama Buddha. Karena dalam agama Buddha saya rasa terlalu jauh gitu ya, karena agama Buddha sendiri itu hadir di sebelum Masehi, sehingga banyak aspek-aspek yang belum lengkap dibahas oleh Siddhartha Gautama itu sendiri. Dan saya juga mempercayai bahwa Siddhartha Gautama adalah salah satu tokoh, atau bisa kita sebut sebagai utusan Allah yang diutus pada zaman dan masa yang dikhususkan untuk itu gitu. Untuk di masa itu, di zaman itu, dan rakyat-rakyat itu, sehingga tidak relevan lagi untuk dipakai di kehidupan yang dimana sekarang zaman udah lebih kompleks, sehingga untuk dibandingkan dengan agama Islam, tentu agama Islam adalah pelengkap dari segala kitab-kitab yang mungkin pernah Allah turunkan sebelumnya. Saya adalah orang yang kritis terhadap kebenaran. Tentu dalam kebenaran tidak ada kontradiksi. Kalau ada kontradiksi, suatu kebenaran tidak bisa dinyatakan suatu kebenaran apabila itu terjadi kontradiksi sedikit pun gitu. Sehingga segala sesuatu yang saya pelajari akan saya tes, terutama dua agama sebelum Islam yang saya jalani. Itu saya melakukan tes, riset, dan juga kelayakan agama tersebut dalam suatu individu, terutama individu saya. Untuk agama Islam sendiri, itu banyak beberapa ayat yang saya tantang, terutama ayat-ayat seperti Qisas, ayat-ayat berpuasa, beribadah lima waktu dalam satu hari. Itu tentunya saya tes, saya cari tahu kebenarannya kepada seorang yang paham. Tentunya guru yang menuntun saya ke dalam agama Islam. Karena saya percaya bahwa seorang guru yang saya temui ini kredibel dalam agama Islam, tentunya saya menyatakan pertanyaan kepada beliau. Satu demi satu pertanyaan yang dulunya saya pendam selama hidup saya tanyakan, dan belum ada agama yang bisa menjawab kecuali agama Islam. Dan di mana agama Islam itu sendiri menjawab seluruh pertanyaan saya tanpa ada kontradiksi, dan saya sampai dan pertanyaan terakhir yang saya sampaikan adalah, pertanyaan apa lagi yang bisa saya sampaikan untuk menyerang Islam? Tidak ada lagi pertanyaan yang bisa saya ajukan untuk menyerang Islam, untuk menyatakan suatu kebenaran, sehingga saya rasa untuk saat itu udah cukup untuk saya masuk ke dalam Islam, sehingga saya tidak memiliki pertanyaan lain lagi, melainkan kapan masuk Islam. Pikiran pertama saya waktu tahu Islam adalah agama yang paling benar, bahkan bisa dibilang satu-satunya agama yang benar, karena tidak ada agama yang lebih benar dari Islam. Di detik itu juga saya langsung menanyakan kapan saya bisa syahadat.